tidak juga dimiliki oleh yang masih muda banget, yang masih kecil gitu ya. Para ulama para ulama menyebutkan pemuda itu adalah satu kekuatan di antara dua kelemahan. Motif satu ayat dalam Al-Qur'an bahwa Allah menyebutkan manusia diciptakan dari du'af, dari kelemahan, kemudian tsumma ja'ala min ba'di du'afin quwwah, setelah kelemahan kemudian menjadi kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'afan wa syaibah, setelah kekuatan menjadi lemah dan juga menjadi sepuh. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ya, menunjukkan bahwa pemuda itu memiliki peranan istimewa dalam Islam. Yang pertama. Yang kedua, pemuda juga menjadi tolak ukur ya, keberhasilan peradaban suatu kaum. Pemuda aja baik, maka insya Allah kaum itu baik. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita memiliki generasi pemuda yang baik-baik. Bapak Ibu yang punya anak, maka didik anaknya dengan pendidikan yang baik ya. Bahkan disebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah, yaitu asyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh selama tumbuhnya itu di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu aja mungkin sedikit inspirasi. Terakhir satu lagi, permulaan dari ayat Al-Kahfi atau tentang kisah Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi itu pertanyaan kepada Nabi Muhammad, am hasibta, apakah kamu mengira wahai Muhammad? Tak, di situ domirnya kembali kepada Muhammad SAW. Am hasibta, apakah kamu menyadari, apakah kamu merasa aneh? Am hasibta an ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Kamu merasa aneh sekali wahai Muhammad, kenapa gitu ya? Tentang ashabul kahfi yang Allah tidurkan sampai 309 tahun gitu ya. Mereka menyangkanya setengah hari atau sehari saja. Kenapa aneh gitu? Padahal Allah itu telah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari itu gitu. Menciptakan langit dan bumi, mempergulirkan siang dan malam gitu ya. Semuanya Allah ciptakan itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Kisah Ashabul Kahfi ini adalah secuil dari banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya. Maka jangan aneh ketika ada satu hal, satu pelajaran, satu kisah yang itu di luar nalar manusia memang ya. Tapi jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah sudah menginginkan sesuatu terjadi, maka yang susah pun menjadi mudah, yang sulit pun menjadi ringan, yang kayak mustahil gitu, tapi akan menjadi mungkin. Ini menjadi pelajaran hidup pada kita bahwa senantiasa tautkan diri kita pada Allah, perkuat dan pertebal keimanan kita, ketakwaan kita, juga tawakal kita pada Allah, maka kehidupan di dunia itu sejatinya adalah pasti Allah permudah bagi kita semuanya yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, jauhi sejauh-jauhnya, hindari sejauh mungkin yang kita bisa, apa itu? Kemaksiatan. Karena maksiat itulah menjadikan kita binasa di dunia dan akhirat. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis itu, wa innal abda la yuhramu rizquhu bi dzambin yusibuh. Seseorang itu akan diharamkan mendapatkan rezeki yang harusnya dia dapatkan karena apa? Karena bi dzambin yusibuh, karena dia melakukan maksiat yang dilakukan. Itu saja, semoga bermanfaat. Ini juga satu lagi terakhir, Ashabul Kahfi ini menceritakan bagaimana keimanan para pemuda itu yang kemudian Allah tolong dari kejaran raja yang jahat saat itu, yang membunuh semua orang yang beriman. Ini menunjukkan sekali lagi kekuatan iman itu sangat penting sekali. Ya, semoga anak-anak kita, generasi muslimin saat ini, Allah berikan kejayaan, Allah berikan kekuatan keimanan sehingga menjadi generasi yang baik, menjadi pemuda-pemuda yang saleh-salehah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.